Hydran Podcast Network. Kalau ngomongin umur nggak akan ada habisnya, tapi temen gue yang satu ini nggak usah ditanya lagi soal umur. Celoteh Om. Welcome to Podcast Hydra. Hayo, mari sini melangkah ke depan bareng. Hayo, maju sini berjoget bersama bareng. Hayo. Aduh, senang banget gue diundang ngobrol sini. Gila. Jadi Om, gue mungkin pendengar yang dengerin podcast gue ini belum banyak tahu nih tentang lo kan. Ini juga baru pertama kali ketemu kan kita kan? Baru pertama kali. Dan mungkin gue manggil lo sesuai nama akun Twitter lo aja ya. Boleh, Om Pros juga. Om Pros itu gimana sejarahnya namanya Pros? Nah, ini sebenarnya ya, kalau gue mau cerita nggak panjang sih, karena cuma asal sebut. Jadi waktu itu gue punya akun ini tuh tahun 2013. Akun namanya gue random aja, Friendly Frost. Terus itu buat ngeliatin bokep. Bokep? Iya, jadi kalau Twitter kan banyak tuh. Oh iya. Bokep. Iya. Biar gue nggak ketahuan kalau gue nge-like nggak sengaja, malu kelihatan sama teman kantor segala macam. Ya gue pakai akun kedua. Nah setelah bertahun-tahun itu gue iseng main temen gue bilang sama gue, tau nggak di Twitter tuh ada namanya FWB base gitu. Wah, gue penasaran dong. Akhirnya gue pakai akun kedua tuh buat ngeliat-ngeliat. Terus gue interaksi sama mereka, gue ajak ngobrol, gue DM gitu kan. Lama-lama jadi akun Friendly Frost ini jadi kepake buat di base, buat dikenal sama anak-anak alter gitu. Akhirnya gue menyebut diri gue ya Mr. Frost, karena Friendly Frost. Dan gue juga nggak inget kenapa gue pakai Friendly Frost. Ya udahlah Mr. Frost. Udah lama ya berarti ya? 2003 tuh akunnya udah lama banget. Jadi zaman Twitter Open BO banyak banget. Alternya juga masih beda gitu kan. Beda sama sekarang ya? Nah, sekarang base kan masih agak baru sebenarnya. Ya 2-3 tahun belakang lah. Dulu banget kan nggak ada base. Jadi ya dulu tuh lebih niche banget lah, dan algoritma Twitter juga beda banget dulu sama sekarang. Iya, berubah jauh. Iya. Jadi ya kalau lu main bokep ya sekitar aja lingkarannya. Kalau sekarang kan lu ngebokep kemana-mana gitu. Semua jadi lihat kalau viral dikit. Iya bener. Salah klik like aja, selesai lah. Lu like yang lihat udah hampir bisa ke orang kantor. Gitu. Om, sebelum lebih jauh, gue mau kasih tau fakta. Om, gue tuh lagi offering di kantor lama lu. Kenapa? Lagi offering di kantor lama lu nih gue. Oh iya? Iya. Serius? Wah, mudah-mudahan sukses. Gue nggak tahu ya, maksudnya apakah pada saat episode ini publish nanti gue udah kerja di sana atau belum? Gue nggak tahu, masih proses nih, mudah-mudahan ya kan, nggak tahu nih. Makanya kebetulan lu nyebut kan, wah nyebut nih. Nyebut, jangan sebut sini. Kita ngobrol offline. Iya, kita ngobrol banyak soal itu lah. Iya, pasti. Gue kebetulan lagi pas gue lihat kan, wah Om Frost nih. Terus ya gue kan kalau biasanya nih gue buat nyari tahu orang yang mau gue ajak ngobrol, pasti gue kulik-kulik dulu gitu kan. Ini nih kayak gimana orangnya, terus yang mau diajak ngobrol nih tentang temanya apa ya, nyambungnya kemana gitu ya. Terus gue nemu, wah jadi ini kan gue lagi offering, nah terus lu resignnya baru lagi kan, terus wah oke juga nih buat ditanya-tanya. Oke lah, berarti kita coba balik lagi ke soal Twitter. Gue sendiri kan bikin akun podcast ini juga awalnya justru nggak kepikiran sama sekali kalau gue tuh bakal bikin akun Twitter, karena mungkin orang-orang bikin akun Twitter ya kayak lo mungkin ya bokep apa, karena memang nggak disensor, dan sensornya kan nggak separah Facebook atau Instagram. Iya, bebas kan? banget Twitter. Bebas banget. Padahal kan? udah ada aturannya awal Januari 2020 itu nggak boleh ada pornografi. Agak ngaruh, teman banyak. Iya. Nah, gue pernah ngobrol sama temen gue orang Twitter. Memang katanya selama di engine atau di platformnya dia ngasih security, kan dia kan ngasih security ini kan kayak privacy, yes or no gitu, aman gitu. Kecuali yang provoke, tahu kan yang ya yang gitulah, yang potensial untuk ini. Itu mereka sangat keras banget sama akun-akun gitu. Jadi untuk bokep tuh oke banget. Makanya buktinya akun-akun porno pun verified tuh. Iya, makanya aneh. Bilangnya katanya 2020 ya ada pornografi Twitter. Kagak ngaruh ya. Sampai sekarang masih aja gue bookmark.
nggak ngaruh mau aturannya kayak Nggak gimana, tahu. menterinya kayak gimana, menterinya tidak nyambung. Om, gue boleh tahu umur lu nggak sih? Boleh, kan gue disebut juga di podcast gue. Gue 39, lahiran 81. Oke. Tahun depan gue kepala 4. Waduh. Tapi nggak gimana rasanya jadi Apa? om-om? Ya, gue kan ini kan sebenarnya belum nikah juga kan. Heeh. Gue ponakan gue udah banyak lah pokoknya. Oh. Terus, jadi gue ngerasa kayak gue nggak pengen tua gitu kan. Tapi kan nggak bisa kan. Iya. Jadi gue ngerasa ya mungkin gue bisa jadi om-om buat, bukannya om yang genit ya. Kenapa kata om-om itu selalu di? Iya makanya negatif ya? gue pengen melabeli gue sebagai om aja, karena kan emang ya gue juga ada om-om, terus mungkin gue bisa jadi sosok yang ngajarin atau ngasih tau hal-hal yang pengalaman gue, karena podcast gue kan isinya juga pengalaman teman-teman gue yang seumuran, pengalaman orang-orang yang anak-anak muda nggak tahu, gue share ke mereka aja. Jadi gue memposisikan diri sebagai om, biar orang tahu kalau gue tuh ya udah dewasa gitu, bukan bocah lagi. Kalau gue kelakuan kayak bocah ya marahin aja, lu kayak bocah, lu udah tua juga gitu. Dan lu nggak denial ya? Hah? Nggak denial soal, kan ada beberapa orang yang jangan panggil aku nenek. Ada di circle keluarga itu, gue tuh ada yang jangan panggil gue nenek ya, panggil gue tante ibu. aja. Iya, jangan panggil gue tante. Panggil gue mbak Kesannya aja. apa gitu Tak ya. aja. Gitu. Tapi lu malah melabeli diri lo dengan bahkan nama podcast lo jelas seperti om tuh kan. Positioning juga sih supaya nunjukin bahwa gue tuh kan audiens gue kan anak muda. Kayak Twitter yang gue follow kan Iya, bener. ciwi-ciwi yang muda-muda itu yang gue follow. Lama-lama interaksi ngobrol. Terus sejarahnya itu kenapa gue bikin akun podcast itu karena gue ngelihat di Twitter itu interaksi gue sama anak-anak muda ini tuh mereka suka agak ngaco gitu kan. Informasinya kurang kah, edukasinya kurang kah, ya gue juga nggak pinter banget juga, cuma kan gue punya pengalaman kayaknya mereka harus dikasih tahu untuk beberapa hal, tapi dengan cara yang halus lah, cara-cara yang lebih bersahabat gitu. Makanya gue bikin konten podcast itu gitu, jadi gue posisikan gue emang sebagai om bagi mereka gitu. Iya. Memang tema-tema lo juga ini ya, maksudnya bukan tema yang kayak anak muda, bukan yang hanya tongkrongan gitu kan. Emang positioning lo jelas di situ sih. Jelas. Dan gue juga nggak pengen jadi kayak tongkrongan. Aneh juga sih kayak gue udah seumur segini ngomonginnya kayak asik-asik gitu kan. Aneh gitu ya. Ngomongin sepatu aneh aja, nggak nyambung. Orang juga ngeliat tuh apaan sih lo. Orang kan pasti ngeliat umur kan. Iya. Dan gue pertama kali lihat nama lo di Twitter tuh gue kan justru gue bukan ngelihat dari account lo dulu, gue lihat orang yang retweet dulu, terus anjir kok ada akun podcast yang kayak gini, maksud gue seru juga nih. Dan gue kan maksudnya gue tuh suka suka lihat akun-akun yang similar, terus gue suka ngobrol juga kan, terus gue biasanya interaksi lah sama orang-orang atau akun, apalagi podcast nih kita masih satu jalur lah ya. Ini bisa nih kalau diajak ngobrol gitu kan. Terus pas gue lihat dari orang yang retweet itu akunnya akun ya semi porn gitu kan, terus gue lihat wah anjir, terus gue liat rame nih, jangan-jangan ini base bukan ya? Gue liat-liat dulu kan, anjing jangan base nih. Gue kalau base kan biasanya punya mimin, punya apa? Ada berapa orang yang iya, megang. berapa orang yang ngelola, dijadiin bisnis bisa kan. Nah, terus pas gue liat, wah ternyata podcast juga. Terus gue dengerin podcastnya kan, ternyata sama-sama lah kita kurang lebih lah secara tema gitu nggak beda jauh. Terus gue liat beberapa ke belakang gitu ya, beberapa episode lo juga ngulik hal-hal yang lumayan lah, yang Meghan. Iya. Anjir, gue tuh dulu bikin podcast, maksudnya apa ya, untuk yang membahas hal-hal kayak gitu tuh gue agak-agak ngomong kotornya itu gue agak-agak takut gitu. Tapi lama-lama kelamaan gue kayak udah Cuek biasa, aja. cuek aja. Gue mah bodo amat tuh. Bodo amat lah orang bilang. Tahu-tahu aja sih. Tapi lu kalau misalkan ngobrol gitu ya tentang hal dewasa, lu kan pasti minta apa ya, kayak ngobrol sama narasumbernya lu jelasin dulu kan. Pasti. Nah, lu selama ini ada kendala nggak sih? Maksudnya kayak lu ngajak mereka tuh ngobrol terus hal-hal yang gitu dewasa nih apalagi nih, lu ada kendala tersendiri nggak sih? Untungnya enggak ya, karena mereka kan emang taunya adalah dia orang-orang yang punya karakter kayak gitu. Misalnya kayak open BO lah, atau misalnya kayak jualan konten lah. Udah pasti kan berbau erotis kan, berbau 18++. Jadi dia ketika gue ajak dia pengen jadi narasumber, mereka udah ngerti, oh lu mau ngomong ini ya gitu kan.
Jadi nggak ada beban. Bahkan ketika di interview pun, kita di wawancara pun, mereka juga kata-kata kasar keluar cuek aja gitu, ngomong titit lah, memek lah, keluar aja. Cewek ngomong kayak gitu ya, gue oke. Tapi kan yang lo ajak ngobrol kan jelas range umurnya jauh kan sama lo ya? Jauh. Kayaknya nanti untuk yang tema 18+ itu rata-rata ya 20-an, 25, 26. Kalau yang temanya di luar seks, ya itu emang seumuran gue sih nanti rata-rata. Oh, lu nggak ada niatan nyari yang obrolannya dewasa terus yang cari yang seumuran lo? Maunya sih masih hunting lah. Mekun. Itu ke gue sejak main Twitter itu kan sebenarnya kan ini akun lama tapi baru aktif Twitterannya kan 2019 akhir. Gue kenal istilah ancur-ancur gitu ya dari Twitter. Oh gitu? Iya. Ya kan lu tahu umur gue segini, teman-teman gue juga segini loh umurnya. Mana ngerti dia namanya Mekun, mana ngerti namanya Spill. Iya juga ya. Kan? Ya gue taunya dari Twitter. Oh Gitu. Jadi gue banyak informasi, gue juga ngerti problem-problem anak sekarang tuh gimana. Kayak dikit-dikit pap titit itu kan juga problem kan. Lu anak kenapa dulu nggak sih? tahu tuh? Iya nggak tahu. Belum ada, zaman gue kan foto aja burem gitu. Iya. VGA. Iya, ada hal yang mereka butuh dikasih informasi, dan kita tahu sendiri edukasi kayak gitu kan nggak ada di sini. Ya gue juga nggak lengkap sih informasinya, tapi setidaknya ya gue kasih tau dikit lah lewat ini. Maksudnya proper gitu, deketin cewek waktu tiba-tiba begitu mana ada yang mau gitu. Tapi lu nih secara pribadi lu maksudnya lu belum married tuh bebas nih gerak nih. Betul. Lu tuh bayangin gak sih kalau misalkan posisinya nanti lu akhirnya married misalnya ya, terus podcast ini kayak gini nih udah jadi, terus nanti mungkin lu punya plan ke depan, itu lu bakal tetap melakukan hal yang sama dengan ngobrol dengan mereka yang plus atau lu akan konsolidasi dulu? Kebetulan nih cewek yang lagi sama gue deket ini, gue kasih tau semua. Oh gitu? Gue kasih tau, ini gue punya akun ini, gue gini. Baru termasuk si Mr. Frost? Iya. Oh iya? Jadi bahkan kenalannya kayak waktu itu cuma baru sebulan kenal nih, ini aku punya ini. Dengerin semua podcast, gini. Terus dia malah antusias. Terus kan gue juga punya plan kan, misalnya interview siapa gue bikin kayak di Google Sheet. Gue share aja Google Sheet ke dia, dia ngeliat semua. Oh kamu interview sini, oh ini apa nih, oh ini. Oh ini jualan konten kayak gimana yang banyak. Kritis juga ya? Iya, penasaran dia, ini gimana banyak, lihat dong. Enggak sih di Twitter ya, liatin sama dia, wah seksi ya. Tapi dia main Twitter juga? Twitter tapi nggak aktif, dia bukan anak alter, bukan. Oh. Kenalnya bukan dari Twitter. Enggak, maksudnya dia kadang kan orang aktif di Twitter mau lihat-lihat gitu. Oh, dia cuman lurking aja di Twitter, nggak sampai aktif gitu, cuman nge-tweet cuman buat ya sambat aja. Tapi dia anak sosmed banget Enggak, biasa banget. Ya punya sosmed, ya punya doang gitu ya. Followernya banyak, tapi sama dia cuekin aja gitu. Oh, selebgram? Enggak selebgram juga, gila. Hebat banget tuh. Maksudnya followernya nggak cuma 10-20 gitu, kan 1.000 lah. Ada orang yang maksudnya main sosmed itu cuma mau lihat-lihat apa, cuci mata gitu. Dia sedikit aktif, tapi cuman kayak nge-tweet gitu. Terus habis itu kalau di Instagram pasang foto yang terkini, udah. Oh iya, ala kadarnya. Tapi followernya lumayan, 1.000 kan buat orang normal. Iya, buat orang yang bukan siapa-siapa gitu. 1.000 banyak. Twitter 1.000 tuh banyak loh. Lalu lu bikin podcast kayak gini kan, lu juga hitungannya profesional juga kan di dunia kerja gitu. Ada yang apa ya? Lu ada ini nggak sih, maksudnya kayak kesulitan lu ngebagi? Kalau gue kan kemarin denger episode podcast lu bilang ini sebenarnya akun alter tapi yang nggak alter banget. Iya, betul. Iya kan? Orang tuh masih bisa cari tahu lu dengan mengkulik-kulik akun itu doang kan. Nah, lu memang sengaja bikin karakter si Mr. Frost ini memang dibikin agak dibedain dikit. Itu kan ada orang yang kadang-kadang gini bikin akun alter cuma mau marah-marah doang, terus anjing misalnya kesel sama keadaan, sama bosnya, sama apa gitu. Nah, lu memang ini tuh dibentuk sedemikian rupa atau lu sebenarnya kayak pengen misahin dunia nyata gua sama dunia yang buat senang-senangnya gua aja gitu? Iya, kurang lebih seperti itu. Gue emang agak ngebentuk ini karakter kan. Karena kalau misalnya gue pakai kayak tadi tuh akun asli, ya kayak gitu. Takutnya ntar kalau gue salah nge-like apa-apa. Tapi juga gue pengen lebih nonjolin sisi gue yang ngajarin lah, tanda petik.
yang ngasih tahu, yang ngasih informasi, yang ngomong gitu kan. Ya gak ngomong juga sih, kadang-kadang juga ngasih hal yang jelek-jelek juga, ngerumusin juga. Tapi intinya gue mau cerita gitu. Kan gue emang pengennya gue juga sebagai storyteller kan. Jadi gue sisi storytellingnya gue ceritain. Karena di gue kerjaan gue nggak ada hubungan sama storytelling. Jauh. Udah lama banget gue nggak kayak gitu. Nah gue tuh sebenarnya dari dulu seneng banget cerita. Dari zaman gue kuliah, SMA gue suka nulis gitu kan, bikin cerpen. Tapi nggak tahu kenapa energi gue buat nulis tuh udah nggak bisa sekarang. Terus tapi begitu gue main podcast, gue ngerekam, kok lancar gitu. Kayak gue nemu di sini nih. Bikin video juga sebenarnya gue lancar, tapi kan takes time banget lo bikin video, expansion video di YouTube makan itu waktu. kan seharian lo baru edit segala macam. Gue capek ya, jangan gue pengen melakukan hal lain, gue orangnya males kan. Jadi gue udah podcast aja, dan akhirnya gue membentuk sebuah personal. Si Om Frost ini, Mr. Frost ini adalah personal gue gitu. Dan emang sengaja gue pisahin karena ya itu sisi gue yang lain. Iya, paham. Ih, jorok banget sih lu. Bersin sembarangan. Abisnya cari masker sekarang susah, bro. Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo, bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri. Apalagi sekarang virus corona gampang nyebar loh. Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gua. Lain kali gua bawa sapu tangan deh. Gak cuma itu aja, lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar. Wah, makasih banget infonya bro. Mulai sekarang gua akan rajin cuci tangan deh. Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja. Nah, lu bikin podcast gitu kan, gue juga bikin podcast gitu. Lu jelas tadi lu sempat singgung terkait sama lu pengen mengedukasi dengan positioning lu sebagai om gitu ya. Dan lu memangnya apa ya, kedepannya lu punya something tentang podcast yang lu bawa ini nggak sih? Kayak misalkan kalau gue nih jujur aja ya, bikin podcast itu gue nggak punya tujuan gitu, kayak gue cuma pengen belajar untuk konsisten aja gitu. Dan banyak orang bilang bikin podcast itu sangat kesulitan di konsistensi gitu kan. Gue sendiri ngerasain ya memang bener kata orang, tapi gue udah mulai belajar, plus gue udah tahu nih cara trikinya gimana, model bisnisnya untuk podcast gimana biar ngasilin duit gitu ya. Lu sendiri gimana? Ada sesuatu yang pengen lu bawa atau lu apa gitu untuk ke depan? Satu sih gue nggak munafik ya. Gue juga kalau ada duit masuk ya gue seneng aja gitu. Cuman gue nggak terlalu berharap juga, karena bagi gue ini kan hobi. Iya. Gue selalu mereduksi ini sebagai sebuah hobi. Jadi gue mikir karena hobi gue lakuin dengan enjoy. Satu. Kedua juga gue ngelihatnya dengan podcast ini gue bisa keluarin apa yang di kepala gue. Jadi kepala gue tuh berisik tuh, ada ide-ide gitu kan. Gue cuma celotehin sama abang Gojek, ngobrol sama mereka. Lama-lama kan kenapa nggak gue rekam aja gitu. Nggak sama cewek yang gue ajak jalan, gue cerita macam-macam. Dan mereka seneng kayak dengerin gue ceramah gitu. Berarti cewek yang lo ajak jalan itu siapa? Ada. Ada yang di Twitter juga dulu. Ada juga om-om. Berarti lu bener-bener apa ya, personal lo di Twitter om itu lu bawa ke real life ya? Bisa jadi begitu. Oh iya, jadi lu mengakuisisi mereka yang ada di Twitter, terus lu drop mereka di real life lo gitu. Iya, kadang begitu. Drop di mana nih? Drop itu maksud gue meaningnya kayak ya kita kenal di Twitter. Twitter hanya sebagai channel, sisanya ya kita di real life aja gitu. Benar. Kalau mereka ketemu sebagai, gue nggak tahu nama gue tahu siapa gue. Oh, lu kasih tahu? Gue kebuka. Kalau udah kenal terbuka. Jadi kalau misalnya di dalam Twitternya ya gue nggak bakal pernah reveal identitas. Oh, iya. Kecuali memang lu akhirnya kenal di real life, baru lu kayak misalkan gini kasus juga. Banyak orang yang dia udah kenal di real life, kenal nih, terus ketahuan akun alter nih, wah ini mah temen gue, gini, wah gue tahu nih, gue lihat posisi desain bajunya, tasnya, kamarnya gue tahu nih, lo ada yang kayak gitu gak sih Om? Gue cuma tahu ketahuan mantan aja sih, ketahuan gue sama dia ntar.
Ini kalau teman-teman kantor, teman-teman yang lain itu bahkan gue kasih tahu kayak di kan gue sempat nge-promote ini podcast gue di Instagram asli. Oh gitu. Tapi nggak di feed, di story. Oh aja. sorry, iya. Jadi kan dia ngeliat sendiri, kan pasti juga kan kalau mereka ngulik ketemu Kalau lah. ngulik iya benar. Cuman ya itu tadi gue cuman deg-degan kalau ketahuan mantan aja. Malu Emang gue. kenapa? Oh malu. Ngapain sih lo gitu? Nggak kirain kan lo ada sesuatu Kagak. mantan lo yang apa, ternyata malu. Malu aja. Masih begini-begini aja. Gitu lagi. Oh mantan lo udah lebih naik Iya, level. Naik level dan udah nikah yang umur gue segini. Iya. Tapi lu kan bilang tadi lu kenal sama orang-orang alter gitu. Akhirnya lu kenalan, lu bawa ke real life lo Iya. gitu. Mereka nerima lo as a friend itu biasa aja gitu. Maksudnya kayak mereka nggak ada rasa ketakutan. Aduh, kita kan kenalnya dari Ada Twitter, sih. gitu. Kan kalau alter tuh kan emang ngejaga banget identitas ya. Iya. Mereka bikin pagarnya tuh tinggi banget. Jadi untuk kita bisa ketemu tuh susah banget. Jadi harusnya kalau ketika udah ngajakin waktu gitu maksudnya. ngajakin ketemu meet up gitu kan. Hah? Jadi harusnya ketika udah ketemu dia udah percaya sepenuhnya. Karena kita melewati banyak banget barrier. Oh iya benar. Temboknya banyak. Jadi mereka justru ketika udah ketemu justru dia udah percaya banget sama kita nggak bakal ngapa-ngapain. Soalnya banyak kasus juga kan yang akhirnya Ya itu mereka Iya. salah tangkap, akhirnya banyak yang salah tangkap. Kasus kayak gitu kan mereka pikirnya orang bisa dipercaya nih, ngobrol sama gue nyaman nih, itu biasanya kayak gitu kan. Terus ketika ketemu pertemuan pertama nggak masalah, ketemuan kedua ketiganya yang masalah. Oh iya, kayak pertama tuh kayak first impression dijaga banget nih. Jaga banget. Iya. Iya. Itu kejadian-kejadian yang kasus-kasus di Twitter yang aneh-aneh itu begitu rata-rata. Kalau gue tangkap ya. Iya, Ada iya, yang iya. udah ngobrol segala segala macam, udah ketemu, nggak Udah ngapa-ngapain nyambung. juga, nyambung nggak Iya. ngapa-ngapain nih, udah oke-oke aja. Ketiga keempat minta duit. Oh iya sih, iya. Itu duit juga jadi setan juga tuh Iya, kadang-kadang. makanya, gitu. Kalau cewek kan minta duit frontal, om kasih gue minta duit dong jajan gitu. Karena udah jelas objektifnya, Jelas, iya kan. Tapi kalau cowok, mereka nggak mau langsung frontal minta duit tuh. Ajakin ngobrol dulu, kenal dulu, baper dulu. Kayak Iya, gitu. baper dulu baru eksekusi gitu kan. Dasar buaya. Buntutnya di depan. Buntutnya di depan buntutnya. Aduh, buntut. Iya juga ya. Habis kadang ya kalau orang kan bikin akun alter gitu, gue pernah tahu yang tadi barusan gue singgung juga. Iya. Gue pernah tahu temen gue sendiri punya akun alter dan akun alternya itu akun open BO. Oh. Gue Teman sendiri tuh. temen sendiri. Buset. Gue tahu tapi gue nggak mergokin atau Ah. kan ada orang yang suka manfaatin kayak gitu kan misalkan entah ayo dong gue lagi kepengen ini sama gue atau kalau enggak gue sebarin, ada aja kan orang-orang yang sifatnya gitu. Tapi gue menikmati aja flow timeline-nya dia. Oh gini. Terus gue suka matching sama Instagram story-nya, lagi di Ancol liburan, set di Twitter lagi di Ancol di kaca. Oke. Kayak gue nikmatin aja gitu. Oh Iya, gini. seru ya, Seru aja tontonan. gitu tontonan. Dan tapi kalau di posisi itu ya, maksudnya sebagai akun alter, gue juga punya akun alter, ya kan. Tapi akun alter gue ya nggak kayak akun alter friendly profile itu. Parah lah. Ya lu punya akun alter, punya akun podcast, punya akun pribadi. Banyak juga. Ya akun pribadi kan ya buat apa ya, nggak buat personal branding juga sih. Buat iseng biasa aja. aja, iya ada aja gitu ya, biar nyangkut lah kalau orang nyari nama gue gitu. Tapi gue lucu sih, ketika gue magang bikin akun Friendly Frost ini, itu gue malah lebih jaim di Friendly Frost. Kenapa? Tapi di akun asli gue lebih Frontal? rewet frontal, kayak kalau ada thread politik tuh gue nyertain frontal, nyertain ngata-ngatainnya. Tapi di akun Friendly Frost gue hati-hati banget. Kenapa? Nggak tahu. Kayaknya gue emang lebih menjaga image ya Friendly daripada diri gue Malah sendiri. iya, kenapa lu malah aneh kebalik ya? Kebalik, biasanya kan orang kalau di alter kan lebih sambat, lebih Iya, marah-marah. benar. Gue benar-benar jaga banget tuh di Friendly Frost. Mungkin karena persona kali, karena gue pengen orang simpati gitu, pengen cari perhatian gitu kan. Gak mau kelihatan marah-marah. Gue sempet sih dulu awal-awal suka marah-marah di situ kan. Misalnya gue ketemu cewek yang nggak jadi ketemu kan, gue kesel suka marah-marah di situ. Oh lu nge-tweet gitu? Nge-tweet dimarahin. Nah, Tapi gua no kayak mention gitu no ya? mention, tapi kadang-kadang gue ngeliat bocah banget. Bocah banget sih. ya. Baru gue mau ngomong. Iya. Tapi begitu di akun asli, kalau misalnya gue lagi lihat ada thread yang lagi trending, yang politik, udah gue maki-maki gitu orang. Kata-katanya nggak.
Anjir, padahal itu beresiko loh, pakai akun asli kan? Nggak ngerti gue juga. Tapi sekarang udah gue kurangin sih, tapi gue malah lebih berani sana, nggak ngerti malah. Iya. Ya memang kan kayak tadi yang kita sempat bahas, lu kan membentuk sedemikian rupa nih persona lo yang si Mr. Frost Iya, ini betul, kan. betul. Iya. Kalau kita ngomongin tadi personal branding gitu ya, gue juga nggak memungkiri banyak orang yang kadang apa ya, orang nyebutnya punya second account, Iya. bla bla. Itu normal kan? Normal lah. Orang kan ada hal yang dia tidak mau karakternya diketahui orang banyak, apalagi circle-circle terdekatnya nggak mau. Misalnya gue orangnya suka seks misalnya, Ya. kan malu lah kalau ketahuan kayak gitu. Bahkan kan kebutuhan. Iya. Atau misalnya dia vokal secara politik gitu kan. Oh iya, tapi nggak berani. Tapi nggak berani karena circle-nya tuh mungkin orang-orangnya konservatif gitu kan. Atau mungkin dia beda kubu gitu kan. Jadi dia bikin akun kedua. Karena ya gitulah, orang makan pakai topeng di mana-mana. Lu kantor pakai topeng orang kantor, lu lagi ngumpul sama keluarga topeng Beda. sebagai iya beda. Iya, Sama iya. aja sih, Twitter bedanya kan pakai akun lain. Iya. Personanya beda. Tapi lu punya account yang Frost ini, Om Frost ini Hah? cuma di Twitter doang? Atau di IG? Gue akhirnya bikin IG lah, cuman buat promosin podcast tapi. Oh, marketing. Tapi nggak pernah, cuman kalau ada podcast naik, gue taruh covernya udah. Nggak Oh. pernah interaksi. Kirain buat follow ini akun-akun yang Tante Erni. Enggak. Maunya sih tapi nggak sempet gue. Gue cuma sempet fokus di Twitternya aja. Emang di Twitter tuh emang gitu ya, maksudnya menarik ya? Menarik. Dibanding IG gitu ya? Dan gue bisa seharian gue main Twitter tuh bisa. Hah, seharian? Maksudnya seharian tuh gue liatin. Oh. Kayak misalnya gue nggak lagi kerja lagi nggak ngapa-ngapain. Masih Twitter. Lihat Iya, dulu iya. ngecek. Pasti tuh. Iya, dibanding IG yang... Kalau IG tuh gue udah kayak sehari sekali aja udah banyak kan buat gue. Iya juga ya. Iya, Tapi mau ngapain di IG? nggak terlalu ini juga Iya. sih, Nggak ada topiknya, foto-foto doang. Iya, emang buat Nggak. pamer kan. Pamer Maksudnya, doang. Dan Kayak gua nggak- model pet dulu ya. Iya. Dan gue nggak ada foto-foto yang bisa gue pamer. Berarti bener-bener di akun IG lo nya akun episode podcast. Iya, podcast murni podcast. Yang gue follow juga akun-akun podcast. Oh. Sampai ya gue ya gue nggak tahu sih gimana ngembangin ya, IG gue biar banyak follower. Yang penting gue adalah ada aja dulu aja. Siapa tahu ada orang yang dengerin dari Spotify, terus nemunya IG, follow ya oke lah. Jadi gue biarin organik aja. Iya lah, mau ya organik aja lah. Kalau di Twitter kan emang gue ya mungkin juga gue kenal orang-orang dari situ juga, Iya, gue iya. interaksi sama mereka, gue nge-tweet. Berapa persen Om followers lo yang lo sering kontak? Dari followers gue tuh baru ini 5.000-an ya. Heeh. Itu gue bisa ada kayak 10 orang lah gue ajak ngobrol tiap hari. Itu pas-pas. rutin gitu ya. Rutin. Tapi mereka ini siapa? Maksudnya akun-akun alter juga atau Ada yang nggak alter, ada yang dulunya alter jadi nggak. dulunya alter, akunnya ganti? Enggak, satu akun tapi dia ngeliatin mukanya, ngasih tau namanya. Ada yang Dah. begitu, iya ada yang begitu. Ya kita ngobrol-ngobrol biasa. Iya. Dan karena satu frekuensi, jadi kalau ada drama, gosip bareng, gibah bareng. Oh, iya. Gitu aja sih. Kenapa? Itu ada juga yang emang seneng banget sama podcast gue, nggak tau kenapa, gue bingung. Tiap kali gue ada post baru, gue kasih dia supaya dia retweet gitu. Gue Oh, paksa. gitu. Mau aja deh gitu. Iya. Karena gue lihat ya, gue ngeliat nih dari tiap interaksi di setiap Twitter lo itu, gue lihat kayak, oh gila nih asli. Maksudnya gue kan selalu mengcompare sama apa yang gue dapat gitu ya. Kalau gue pribadi itu, yang follow gue, yang interaksi sama gue itu memang account-account yang memang dia penasaran sama apa yang ada di otak narasumber gue gitu. Iya. Bahkan mereka suka DM gue ngasih insight sama ngasih list pertanyaan. Kayak kalau bisa buat next episode ini dong, tanyain ini. Ya, sebenarnya ya mesum sih, pertanyaan jelas, udah jelas gitu. Cuma sampai ada insight gitu, dan kebanyakan yang komen atau reply gitu ke Twitter kan, itu ya account yang emang porn, lebih ke porn gitu kan. Kalau lu kan kayak memang account yang cewek alter, yang BO mungkin ada gitu kan ya, yang memang dia mengelola akun Twitternya dipakai sehari-hari gitu, day to day. Kalau yang gue kan emang mereka pakainya cuma buat bokep doang. Iya. Gitu.
Lu sendiri ngerasa ada ini nggak sih kayak aduh ini sebenarnya gue bisa ngedrive follower gue nih biar gue nih bisa convert mereka jadi konten gue nih. Follower lo banyak kan, Iya. kebanyakan cewek yang itu kan. Lo ada mikir ke arah situ? Iya, gue emang mikir kasih bener banget loh. Jadi emang karena gue udah kenal di altar, gue ngobrol-ngobrol sama mereka, gue dia tahu karakter mereka kan. Mereka tuh ngapain, tujuannya apa. Ada yang kayak episode awal-awal kan ada kan yang dia dicepuin temennya. Oh, iya. Itu kan dia dulu altarnya kenceng tuh, followernya banyak banget sampai belasan ribu. Ya gue menemu cerita aja sih dari mereka sih. Karena kan orang yang bikin akun kedua alter ego itu kan juga sebuah cerita. Pasti ada alasannya. Bisa gue kulik, gue ceritain. Jadi mungkin audiens yang lebih luas tahu bahwa ada fenomena orang-orang tuh nggak bisa loh ngungkapin dirinya sendiri kemana-mana. Dia butuh personal lain untuk nunjukin ini loh sisi gue yang lain. Dan mungkin tujuannya buat kebutuhan personal aja gitu. Mungkin kebutuhan lainnya adalah pamer tete, pamer paha, nggak tahu juga. Atau mungkin yang kebutuhan lainnya yang sekedar gue sebel sama keluarga gue, bla 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 gitu. Oh. Ada aku alter kayak gitu. Ketika udah selesai udah tinggal aja gitu. Kan ada yang kayak gitu. Jadi gue pengen explore sih. Dan sebaliknya gue mau nyari teman-teman lama gue atau kenalan lama gue bikin konten untuk mereka. Nih lo denger lo kalau ada orang-orang yang sukses, ada orang-orang yang punya perjuangan kayak gini, lo bisa denger. Jadi hidup lo nggak cuma sekedar sedih doang. Iya benar. Soalnya gue liat tuh kebanyakan yang di Twitter ya rata orangnya ya suka berkeluh kesah tuh yang kayak kebanyakan ngeluh lah. Iya. Terus kadang-kadang nggak tahu manner lah gitu. Iya. Mungkin ya, mereka nggak bisa disalahin sih, kita emang harus sebagai orang dewasa harus bantu mereka dengan ngasih tahu informasi. Tapi dari apa lu bilang kan tadi average 10 account lah ya gitu yang lu Iya, sering iya. kontak. Dari semua itu udah lu temuin semua gitu? Enggak sih, enggak sih. Jadi yang gue temuin itu justru sekarang udah nggak ada kontak lagi ke gue, atau enggak mereka yang hilang. Tapi maksudnya kok bisa hilang? Ya namanya alter mana lama sih. Tapi maksudnya mereka kan kalau tadi kita udah bahas juga sedikit. Kalau lu udah mau ketemu berarti lu udah trust nih sama orang ini gitu. Ketika dia ngilang, dia nggak ada ngomong apa-apa gitu. Nggak ada ngomong, mungkin emang dia cuman singgah sebentar aja di. Tapi lu nggak follow real account-nya dia? Nggak. Karena gue nggak pernah minta juga. Oh, tapi kan lu ngasih tahu nih misalnya, at least paling nggak lu tahu account nama aslinya, lu bisa searching, oh dia lagi begini, udah begini gitu. Gue nggak sampai segitu sih, jadi gue agak jaga. Jadi gue agak takut kalau follow akun asli, takutnya dia malah tambah. Maksudnya bukan lu masuk ke apa? Bukan lu follow dia atau apa? At least cuma lu tahu kabarnya aja, kayak misalkan, oh dia sekarang udah married, udah bahagia, ya udah gitu. Tapi lu nggak harus follow dia, nggak harus komen, inget gue nggak gitu. Anjir alay banget. Ya. Enggak sih, gue untungnya nggak ke situ sih. Oh. Ketemu gue juga cuma berapa orang doang kok. Jadi gue kenceng-kenceng ketemu waktu pertama kali gue aktif di altar tahun 2019 akhir, Desember sampai Januari itu gue ketemu 2019 akhir? Baru ya berarti? Baru. Oh tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Oh iya. Sampai Januari, Februari gue masih sering-sering gitu. Abis itu gue, ya mungkin karena pandemi juga. Iya, pandemi. Terus juga gue nggak begitu semangat untuk interaksi gitu kan. Ya banyak hal lah, akhirnya gue memutuskan gue pilih-pilih yang gue ketemu gitu. Tapi ya interaksi lewat WhatsApp masih. Banyak yang ngajakin juga, cuman yang ngajakin tuh maksudnya siapa? ngajak ketemu, ceweknya. Yang udah ketemu sebelumnya gitu? Ada yang belum juga. Oh, maksudnya di Twitter? Di Twitter. Oh. Jadi kita udah kenal di Twitter lama, udah deket. Kontak-kontakan, dia, ayo ketemu yuk gitu. Gua ntar dulu deh gitu. Apa yang bikin lu ntar dulu deh? Males aja gitu. Kayak, ya kebetulan juga sekarang kan gue udah lagi jalanin hubungan juga kan. Oh iya, itu salah satu faktor. Tapi sebelum itu pun juga gue agak males juga gitu. Kayak mungkin nggak cocok aja kan. Jadi ya nggak cocok dari cara ngobrol ya? Bukan nggak cocok untuk ketemu gitu, belum gue nggak punya waktu satu juga kayak belum sampai segitunya gue mengorbankan waktu gue untuk ketemu untuk orang ini misalnya. Iya. Kayak emang. Dan beberapa juga jauh dari Jakarta. Lokasinya nggak di Jakarta gitu. Ya kalau udah nggak di Jakarta udah bahaya tuh Om. Nggak mungkin TikTok kan? Iya. Tapi kalau Alter tuh banyak yang nekat kayak. Itu ada yang cerita kan waktu itu dari Jakarta ke Surabaya apa kemana bawa motor demi ketemu. Ada di share di base. Gue nggak tahu Surabaya, pokoknya ujung-ujung dah. Buset dari barat ke timur. Gila Jawa. sih, seniat itu. Seniat itu. Demi memek kan. Apapun demi memek. Kenapa ya orang demi memek
menghalalkan segala cara. Mereka nggak ada. Oh mungkin kayak orang tuh lebih suka prosesnya kan. Iya, wah perjuangan. Kayaknya Terus perjuangan ceweknya juga langsung, hebat loh dia mau ke tempat gue orang iya, Jakarta. iya. Ya nggak mungkin dong nggak gue kasih Iya. lah. Coba Hebat tuh dulu tuh. gila ya. Dia Maksudnya, nge-share, bener-bener nge-share Google Map-nya segala macam. Anjir. Nih, gue dari sini ke sini perjalanan gue. Bawa motor. Lu kenapa nggak naik pesawat sih? tahu anjir 2 jam. Kenapa gue niat gue bawa motor? Anjing, pengangguran apa? Aneh banget anjir. Itu kan butuh budgeting, butuh Iya, waktu, makanya. butuh Nggak energi. ngerti gue, nggak ngerti. Seru. Kalau di Twitter gitu sih ya orang, Iya. gue nggak bisa memungkiri gitu ya, banyak banget orang-orang yang apalagi kalau seks itu kan tabu ya, hitungannya tabu kan Tabu. kalau di Indonesia kan. Pasti tabu. Banyak orang yang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan itu tuh pasti negatif. Dan akan selalu negatif ke depannya sih. Gak akan berubah juga maka. Mungkin Bisa- tahun bisa berubah nggak ya? 2050, 2080. Ini sampai 10 tahun depan sih akan sama. Iya, paling enggak 10 tahun lah ya, Iya. sampai nanti ganti generasi, Ganti generasi. potong generasi baru nanti berubah. Dan kalau kita sendiri, banyak orang yang kadang kan apa ya, ingin berbagi gitu malah jadi takut gitu. Takut, Iya benar. kan, takut pengalaman nanti dijudge sama orang lah, lu sebagai orang yang negatif, lo yang nggak sehat, bikin tercemar kayak gitu. Iya. Nah, lu sendiri tuh, lu kan juga lagi jalanin hubungan nih. Pasangan lo nih, ini gue nyebutnya pasangan aja lah ya. Pasangan lo itu untuk hal-hal tersebut itu terbuka nggak sih? Untungnya terbuka. Dia, ya maksudnya dia nggak terlalu yang pasti nggak konservatif. Ya. Ya, jadi kalau kita mau cerita kayak gitu, Tapi nggak liberal amat juga gitu iya, ya. nggak sampai dia bikin konten juga gitu. Nggak sampai kayak selebgramnya. Waduh. Yang seksi-seksi itu enggak. Tertutup juga bajunya. Iya. At least kan lu kalau dapet pasangan yang gitu happy juga kan? Happy. Iya kan. Karena ya seneng aja gitu orang yang nggak menutupi segala kemungkinan, terbuka cerita. Dan gue juga akhirnya mau cerita kalau gue punya ini gitu kan. Yang penting ya gimana caranya supaya loyal aja sih. Nah itu gue susah sih. Loyal. Loyal satu sama lain. Oh, dua arah maksudnya. Iya. Loyal. Gue nggak selingkuh sana sini. Itu berat. Itu emang berat ya? Nggak tahu deh. Ini Nggak tahu lo. yang berat dari sisi lu atau sisi dia? Dari gua Oh, tapi dari dia lu udah tahu, paham. sih gua Dia yakin lumayan sih. loyal lah ya. Loyal. Tingkat loyalnya lebih tinggi. Laki-laki dari- yang bangsat gitu. Jadi gua nggak mau sama laki juga makanya. Aduh, menakutkan sekali itu. Iya. Kalau apa ya? Kalau zaman sekarang tuh kalau ngomongin orang lebih takut di-spill daripada di penjara. Bener. Hukum sosial dipermalukan. Iya. Satu Hukum Indonesia. sosial orang lebih takut ya. Takut. Dan lu biasa aja, maksudnya apa ya, lu punya pikiran kayak anjing gua kalau bikin aneh-aneh gue bakal di-spill nanti gue ke depan kayak gimana. Lu bakal ada bayangan kayak gitu nggak sih? Apalagi lu nih ya bahas-bahas dewasa, Iya, ada lah pasti. kata-kata nggak ada sensor sama sekali. Betul. Nih obrolan lu nih di podcast kan Iya. bahkan jadi judul. Iya, jujur. Udah gila. Nah, lu gak mikir kemana-mana tuh? Kalau itu sih gua santai. Santai. Gue cuma takut kalau perbuatan gue tuh misalnya gue nyakitin orang, bikin malu. Gue ngeri sih. Makanya gue itu kenapa, mungkin juga alasan gue kenapa gue mengurangi interaksi gue sama orang-orang Twitter. Oh, lu takut itu? Salah satunya itu, gue jadi hati-hati banget gitu kan. Jadi gue takut omongan gue salah dikit, Kena. screenshot gitu. Karena gue pernah kayak cuma bercanda, tanggapin serius. Dan itu nggak mengarah ke seks loh, padahal bercanda-canda lebih hal yang lain gitu. Ya. Tapi dia kayak serius banget dan bilang ini lu kata-kata lu merendahin gue bla bla bla. Wah gue kaget ya. Udah gue minta maaf. Di screenshot. Hah? Di screenshot? Iya. Terus diposting nggak? Untungnya enggak. Dan dia gue nggak inget, pokoknya dia udah kayak agak ngancem gitu. Oke. Ngancem? Iya ngancem mau di spill bla bla. Tapi gue Anjir. juga bingung spillnya apa, mau lu spill gitu. Iya, apa mau itu kan akun asli atau akun yang ini? Nah dia ngulik gue pakai akun Oh, ini. ngulik. Ngulik tahu nama gue segala macam. Wah gila, nggak bisa gini nih gue bilang. ada rasa ketakutan gitu. Iya, walaupun mungkin ketika di spill pun gue gak bakal dicuekin, maksudnya itu bukan kasus gede kan, Iya, gak iya. bakal sampai nyebar kemana-mana. Iya. Cuman kan tetap aja ada was-was. Ah. Nah, untungnya gak jadi di spill sih.
Kalau karena dia mungkin juga mikir kali ya, kayak gini doang mana ada yang mau perhatiin gitu. Cuman gara-gara debat gak jelas doang gitu. Tapi selalu ada another perspektif yang orang out of the box mikir posisinya tau-tau ada aja komennya. Bisa aja, benar. Setiap bikin sesuatu pasti ada hal yang mikirnya tuh kayak gitu amat sih gitu. Iya, Kayak waktu gue bikin thread soal orang, gue minta foto bibir doang. Bibir doang gitu kan. Karena kan Alter nggak mau ngeliat muka kan. Oke lah, bibir. Dan bibir kan bukan hal yang sensual kan. Ya biasa sensual aja. sih, tapi kan bukan toket, bukan. Iya. Itu ada yang komen, wah ini fetish ya, mau gue laporin ya. Anjing gue bilang, bibir men, gue bisa bibir di mana-mana. Fetish bibir bilangnya, oh lu sakit lu ya. Anjing gue kaget, apa sakitnya gue? Nah gara-gara itu gue bikin episode soal fetish. Lalu gue kesel anjing, gue cuma minta orang foto bibir dan gue nggak maksa. Kalau orang mau foto boleh, nggak juga nggak apa-apa. Sebenarnya gue koleksi foto bibir Anjir. Bibir gue kalau gue bilang, kalau gue koleksi foto bibir semua cewek-cewek di Alter gue scrop semua. Iya juga ya. Bibir di mana-mana. Capek. Kecuali muka gitu. Soalnya gue maksa gitu. Iya, maksa. Anjir, iya juga sih. Tapi Makanya, masuk akal mereka juga bilang fetish. bisa, karena Ada kan aja. ada aja, bener aja sih. Cuman kan bukan berarti fetish yang salah gitu. Iya. Fetish yang salah kan yang ketika lo maksa, kayak kasus si Gilang itu kan maksa. Oh iya itu maksa. Nah, dia bisa kena pasal kan. Maksa dan ngancem lagi. Ngancem betul. Iya. Itu udah kena pasal. Lah gue kan kalau mau ngasih dia udah mikirnya udah macem-macem, gue di report apaan sih? Anjir. Emang tai ya kalau dispute itu. Gue udah pernah ngerasain soal dispute. Gak enak banget sama asli. Sumpah. Berbahaya. Gue efeknya kemana-mana sih. Apalagi kalau orang yang, tapi gue nggak tahu ya, maksudnya kan ada orang yang image-nya di real life itu beda banget sama yang di alternya gitu. Kayak misalkan dia di aslinya tuh alim, nggak pernah ngomong kotor, terus perilakunya baik, profesional kerja gitu. Tapi ternyata di alternya parah gitu. Bahkan gue pernah ketemu sama anak alter, dia staf susnya Kementerian Perhubungan. Buset. S3. Anjir. Dia tahu, tapi dia off the record ceritanya, dia cerita ke gue gitu kayak bobroknya si A, B, C, jabatan A, B, C. Gue tahu semua tuh, jadi gue kan kayak awal-awal mikir Cowok cewek? cewek. Oh, cewek. Ya masa gue alter cowok sih? Siapa tahu. Ya kali. Gue sih video call dulu lah. Takut lihat gue. mukanya ya. Iya anjir, tahu-tahu betisnya jadi. Takut dulu. Seru, gue tahu, jadi tahu dia memang bener-bener deket gitu. Bahkan gue lihat dia sampai nunjukin buat kayak mungkin dia mau validasi kali ya, takut gue nggak percaya gitu, nunjukin bahwa dia emang bener. Terus dia nelpon, dia ini bener, dia tahu, dia cerita si A ini ya masih menjabat lagi sekarang orangnya, pokoknya gitu ya. Dia ini sama ini gitu. Parah. Anjing gue gak berani. Pokoknya dia bilang gitu terus. Tapi dia sendiri, dia akun alter dan dia orang berada maksudnya gitu ya. Memang bukan orang yang nyari duit. Kan ada sebagian orang backgroundnya emang nyari duit buat bayar ini, buat makan. Dia memang enggak murni. Alter memang udah, emang dia suka aja gitu punya akun alter. Gue juga nggak nyangka bakal ketemu orang yang kayak gitu. Dan tapi dia sendiri kehidupan asmaranya dia pacaran sama suami orang. Suami orangnya, istrinya kerja di BUMN. Terus mereka ketemu di gathering gitu. Jadi kayak anjir sinetron banget. Kayak ini tuh nggak bakal mungkin ada gitu kalau kita mikir di sinetron, mungkin bisa di asli nggak bakal ada. Dan akhirnya dia sekarang nikah sama dia. Yang si cowok ini yang suaminya yang apa BUMN itu. Bisa aja ya. Emang kadang-kadang nggak diduga sih. Gue juga pernah kenal anak alter yang ternyata udah mapan kerjanya di startup gitu, udah posisinya udah lumayan. Gue lo ngapain men sih? udah cakep, main ginian. Iya, anda gue lagi. Gue nggak ada cowok lain apa? Main Tinder kayak. Gue juga kaget, kok bisa aja teman gitu. Masih muda tapi? Masih muda, 24. Astaga. Dan posisinya udah lumayan di startup itu. Oke. Anjir, untuk umur 24 udah lumayan, berarti lulusan luar negeri. Enggak sih, dia lulusan lokal tapi pinter banget emang. Pinter banget? Pinter banget. Dan dia emang mau ngambil S2 lagi. Tapi intinya, kadang-kadang kan orang bilang, atau tuh orang-orang yang gak gabut ya, banyak sih yang gabut bener. Cuma kan kadang-kadang ketemu orang yang gak terduga gitu.
Gue juga kaget sih, bisa. Dan lu nggak apa ya? Kalau ketemu orang yang gitu kan langka, lu nggak mencoba keep in touch sama dia? Ya kadang-kadang kan kayak gue bilang tadi, alter kan cuma kayak persinggahan. Ya mereka ninggalin gua. Tiba-tiba ngilang gitu ya kan. Kalau kayak gitu-gitu, mereka benar-benar jaga banget identitas, nomor telepon pun pakai nomor telepon lain. Dan gua nggak mungkin dong nyamperin kantornya walaupun gua ke kantornya. Oh iya. Ketika dia hilang ya udah. Ya kalau dia mau kontak ya ayo. Iya, kalau enggak ya kan gua nggak mungkin ganggu lagi kan. Mungkin emang itu tujuan dia ngilang ya hilang gitu. Bukan berarti gua minta ngejar loh. Oh. Ya kesel juga sih selama seminggu 2 minggu kesel. Tapi lama-lama ya udah, emang itu tujuannya kan. Tapi lo ada yang ini nggak sih om, kayak kenal dari alter, terus temenan lama, ketemu, akhirnya jadi temenan baik, di real life jadi temenan? Kalau gitu, ya karena gue juga alter baru setahun ya. Iya. Nggak sampai ketemu sih, cuman kayak sering chatting ya, ngobrol tiap hari ya, tapi nggak sampai ketemu. Tapi dekat. Tapi nggak jadi ini, temen dekat nggak? Temen biasa aja. Kalau sampai temen kan kayaknya belum deh. Belum ya? Belum. Belum ketemu juga ya? Belum ketemu juga. Kalau sampai ketemu itu yang masih kontak udah nggak ada sih kayaknya. Pada ngilang semua. Iya. Dan apalagi apa ya? Jarang kan nemuin orang yang kita bisa, maksudnya jadi kita ketemu di alter, terus ketemu di real life, jadi kita temenan deket, kontak-kontakan, ternyata kita sefrekuensi, kerjaan sama gitu, kita bisa sharing banyak gitu, bahkan sharing info. Gue pernah dapat apa ya, partner bisnis juga pernah. Seru sih. Seru ya. Iya. Tinder, kalau Tinder terlalu banyak. Kalau di kayak gituan di online dating jadi teman baik ada sampai sekarang. Ya kita nggak cocok lah sebagai pasangan, tapi ya udah jadi teman aja gitu. Dan sering ketemu juga ada. Berarti emang sebenarnya background orang main Tinder sama alter itu beda banget. Karena kan kalau Tinder kan ngasih tau identitas lah. Kerja di mana? Obrolan pertama pasti mau jawab. Kerja di mana? Mau jawab mereka. Alter mana mau? Oh iya, mau ya. Orang dia jelas main itu buat nge-hide identity aslinya. Nggak bakal tahu apa-apa. Kalau Tinder lu nggak ngasih tau tempat lu kerja, males kita. Iya juga ya. Tapi lu kan umur 39, main Tinder. Range umurnya lu setting berapa? Kalau gue setting umur seumuran gue, misalnya 35 atau 32 lah, sampai umur 39 atau 38, banyak banget match-nya. Iya. Ya udah, mereka udah mature, mau jadi suami gitu kan. Oh memang yang benar-benar nyari ya. Tapi kan gue nggak demen gitu, gue turunin aja. Agak susah sih. Ya, at least kita dapat kualitinya, bukan kuantitinya. Kan kita nggak nyari berapa banyak ya. Wah, kalau gue range gue seumuran gue banyak. Juga ya. Dan tujuannya kan beda ya mereka. Betul, mereka frontal. Mereka nggak bilang kamu agama apa, ini apa. Anjir. Buset, langsung begitu. Kalau kita beda keyakinan, unmatch ya. Anjir gitu. Beda, yaudah jangan sama dia. Buset dah. Anjir. Kalau iya kita ketemu, kapan bisa? Buset, dan frontal amat nih gitu kayak. Karena udah jelas tujuannya. Iya, udah jelas tujuan. Tapi yang seumuran lu itu ada yang pasti ada aja lah ya, 1-2 yang emang gak nyari pasangan, cuma nyari senang-senang. Ada. Kalau cewek ada, gue pernah nemu gitu. Ada. Seumuran gitu maksudnya. Bahkan lebih tua dari gue cewek. Anjir lebih tua. Dia udah 40 gitu. Tapi yang dia emang tidak kelihatan mau nyari partner serius. Tapi dia bilang sih kalau dapet banget ya gue mau. Tapi selama ini belum dapet. Dapet banget. Maksudnya dapet banget yang secara frekuensi dapet, terus hubungan relasinya juga cocok. Oh. Dia mau jadiin suami dia. Tapi kalau dia merasa selama dating itu nggak cocok, udah tinggal sama dia. Karena emang nggak nyari suami. Suami itu kayak prioritas kesekian gitu. Emang nggak mau nikah. Ada aja. Iya. Orang menarik, maksudnya dia profil yang menarik, cakep juga, tapi ya bukan dia nggak nikah bukan karena nggak laku aja lah ini. Iya. Karena pilihan. Iya benar. Yang user Tinder sekarang kan sama dulu beda. Beda banget. Banget kan. Suka apa ya, kadang juga gue nggak bisa bedain mana asli, mana palsu, mana cowok, mana cewek gitu. Karena gue pernah kejadian cowok, fotonya cewek. Oh, iya. Mereka tujuannya apa gitu? Kalau waktu itu? Gue nggak tahu persis. Dulu gue tipenya orang yang kalau match ngobrol, ayo ketemu ayo. Iya. Semenjak kejadian itu, gue sebelum ketemu gue harus dengar suaranya dulu. Iyalah. At least tahu Instagramnya atau video call.
karena gue udah agak lumayan trauma juga ya. Nah kejadian itu tuh gue sebenarnya nggak ketemu, tapi gue lihat dari jauh karena gue udah lihat bentukannya. Gue bilang belum sampai, janjiannya di tempat A misalnya. Gue bilang gue bilangnya pakai baju yang lain apa, terus gue bilang belum sampai, padahal gue udah sampai. Terus ya udah jelas pasti kita dari bentuk bahu, bentuk pinggul, bentuk kaki, gue udah bisa ngebedain. Mungkin lu juga bisa kasat mata ngelihat secara bentukan ya kan cewek itu gimana. Kalau boobs atau dada itu kan ya bisa lah disetting. Iya, sumpel. Kalau yang itu tuh anjing, gue semenjak gitu tuh kayak takut tuh langsung gue blok takut gue pengen. Untung ya first impression tuh nggak langsung. Untung gue bukan tipe yang ayo first impression hotel gitu. Kan ada kan cowok-cowok yang banyak. Iya kan yang ayo ketemu pertama di hotel mana ya, aku yang cekin. Itu gue agak-agak worry gitu. Anjing kalau Zoom syukur-syukur nggak begal. Anjir kalau gue dibegal konyol. Gue kalau ada match tiba-tiba ngajakin ke hotel pertama agresif, gue nggak mau. Takut man. Ya kalau tubuh-tubuh itu lah pokoknya. Kecuali akunnya verified, Instagramnya connect. Dan kita udah video call misalnya. Iya, aman. Dan udah kenal cukup lama. Masih lah gue pertimbangkan. Tapi kalau masalah baru seminggu dulu, om, aduh ngeri banget. Ada pisau lagi, gak mau gue. Iya anjing, modus sekarang udah nggak bisa kebaca. Udah nggak bisa kebaca ada lagi. Ada aneh-aneh. Bisa aja mereka tiba-tiba lu ngerampok lu. Mending ngerampok. Kalau kayak kasus yang dibunuh. Yang mana? Yang waktu itu yang yang ini om yang mutilasi. Iya itu mutilasi dibunuh kan. Itu kan di Tinder kenalnya. Dan dia udah kenal lama loh. Gak cuma waktu baru ketemu langsung enggak, udah ketemu lama, udah pacaran. Udah dibaca. Itu kan anjing gong. Itu yang ngeri gitu sih emang. Ngeri betul. Dating apps. Itu juga mungkin salah satu kenapa gue pengen cerita juga di Celote Om juga yaitu di real world tuh keras gitu. Dan ini kan audiens gue juga umurnya kan kalau lihat dari Spotify kan ada demografi ya. Itu range-nya emang 22 ke berapa? 27 ya. Itu paling banyak di range itu. Range itu. Itu umur-umur yang 18 sampai 27 ya. Umur-umur yang ini. Benar, umur-umur yang lagi kadang-kadang mereka masih terbuai sama dunia kuliah, dunia sekolah. Betul. Dia nggak tahu kalau di dunia nyata itu tikam menikam gitu. Iya juga ya. Apalagi dating app sekarang dulu oke lah cuma 1, 2, sekarang banyak dan ya lu tahu kan ada berapa orang yang main kayak gitu dan setiap kali lu install pasti orangnya beda-beda lagi. Iya benar ya kan? benar. Kita nggak tahu motivasi cewek-cewek itu atau motivasi cowok-cowok itu nggak ada yang tahu. Iya. Hati-hati. Bahkan ya kadang account gitu yang punya nggak cuma 1 orang, bisa dikelola 2 orang atau pasangan misalnya buat gitu. moduskan. Ngeri juga ya. Ngeri makanya emang itu tujuannya supaya lu kenal dulu nih orang yang mau ketemu Pak. Itu juga belum tentu bener. Iya juga. Apalagi kalau langsung ketemu. Iya. Yang dibunuh dimutilasi kan kenal lama. Itu udah lama ya benar. Apalagi yang baru. Tapi memang kadang kalau dapat emas om. Iya benar. Kayak bidding kan. Iya kalau dapat kayak anjing kayak ini tubuh-tubuh itu bener gitu. Iya. Sedangkan kasus di luar sana banyak. Ini bener nggak? Udah kayak emas, dapat banget emas gitu ya. Mungkin persentasenya 1 banding berapa dapat kayak gini lagi. Dapat aja, enggak dapat. Kadang-kadang ketika dia meninggal anjing kesel banget gue bisa dipindah pergi. Gitu. Makanya kadang gua tuh kalau waktu sekarang gua udah ngurangin main dating apps lah. Karena gua juga udah punya pasangan kan. Dulu waktu gua main dating apps juga gue tuh kayak suka sama teman gue tuh sharing. Kan Tinder bisa di-share. Oh bisa. Misalkan gue udah match sama gue. Bisa. Gue udah match sama gue nih. Terus gue kemarin ketemu sama ini gini. Gimana orangnya, asli nggak, cakep nggak gini. Terus gue tinggal share nih ke lu. Ya lu tinggal super like aja. Terus kan ke notice kan kalau super like. Oh iya, akhirnya sama-sama kenal lah. Cuma biasanya hal yang kayak gitu gue agak takut kalau udah sama-sama follow IG, ketahuan nih followed by-nya. Aduh, berarti ada mutualnya nih. Gue agak takut kalau aneh-aneh gitu. Mending kalau gitu ya gue jadi orang pertama baru gue share ke teman gue gitu. Jadi masih aman lah gitu. Kecuali kayak yang cewek-cewek yang kan gue harus lihat karakternya dulu nih cewek nih. Bener. Kalau si cewek ini suka mulutnya kemana-mana misalnya gitu, itu agak takut juga kan. Betul, takut banget. Itu kalau kayak gitu-gitu udah paling males tuh. Lu berantem dikit,
curhat di sosmed. Nah itu tuh yang gitu-gitu tuh. Bikin story gitu kan. Nah gimana kalau ada hal serius bukannya diomongin bareng, share kemana-mana. Iya. Gua sendiri juga ngerasain gitu karena kita sebagai gua kerja di apa ya? Gua tuh kerja di dunia digital gitu. Yang apa-apa tuh ada jejak digital ya kan. Kecuali gua kerja di LNG atau di Timah gitu yang gali-gali yang di itu kan nama itu nggak terlalu kelihatan lah. Kita digital tinggal ketik aja namanya. Nama lu udah kelihatan CV lo. Iya CV belum nickname. Selesai lo udah kebaca semua kan. Oke. Udah mau 1 jam, ada yang mau lo ngomongin lagi nggak Om buat siapa tahu lo mau ngomong sesuatu yang mungkin gue tadi belum sempet bahas apa ya? Paling ini sih kalau gue sebenarnya pengen sedikit sharing aja kalau gue tuh seneng banget main podcast kan. Karena kayak tadi gue bilang kan gue dulu suka nulis cerita tapi ada sesuatu yang bikin gue kehambat. Dan gue balik lagi kata lu bilang soal konsistensi. Pas gue main podcast gue seneng karena prosesnya tuh kan tidak seribet itu walaupun nggak gampang juga tapi tidak seribet kayak gue nulis kayak gue bikin video gitu kan dan gue bisa apa di kepala gue keluarin semua itu bagi gue jadi kayak semacam terapi juga sih buat kalau gue stres gue bisa lebih tenang karena keluar semua di kepala gue rekam orang dengar orang apresiasi jadi walaupun nanti ke depan misalnya nih gue nggak dapat apa-apa pun ya gue dapat kepuasan sendiri bener. Karena gue suka sebel tuh kalau tanya orang, lu dapat apa dari podcast tuh? Iya, gue juga ditanya gitu mulu. Kenapa ya? Kayak lu gimana montasnya gitu? Iya, lu podcast kayak gitu, bikin gitu dapat apa aja? Iya kan. Ya kali kalau lu dikit-dikit money. Kan gue udah kerja, ngapain gue lagi pusing sama ginian gitu. Itu pertanyaan selalu ya? Selalu ada. Mungkin karena YouTube dapat duit, bayangannya sama. Itu ya. Kalau itu kan emang dia orang-orang YouTuber kan emang hidupnya untuk YouTube gitu. Jelas. Tiap hari bikin konten YouTube dia ngejar duitnya. Betul, ngejar duitnya memang. Beda sama yang kayak kalau podcast kan di seluruh ketika podcast pertama berdiri kan juga itu orang-orang yang mau bersuara aja sebenarnya. Iya, bukan yang kayak memang dia nyari uang kan. Betul, kalau dapat uang ya bagus. Kalau enggak ya udah. Bonus lah ibaratnya kan. Bener. Jadi emang harus dibedain komunitasnya. Ya, dan setelah gue setelah berbulan-bulan main podcast kan gue udah 2 podcast ya. Gue belajar sama orang-orang di luar, orang Indonesia juga gue belajar. Dan emang gue seneng gitu dengan komunitasnya. Nah, podcast kan berbagi podcast. Orang-orang juga suka berbagi ke kita. Iya juga ya. Dia cerita gitu, enaknya gitu dia. Wah, cara gini Mas, gini. Atau kan kalau di forum-forum luar gitu juga sama tuh dia ceritanya. Sebenarnya bagus. Gue nggak tahu sih, gue belum nemu komunitas yang Indonesia. Tapi kalau komunitas yang di luar itu mereka seneng banget cerita misalnya gue udah bisa 10.000 download atau plays, dia cerita kenapa bisa dapet. Dia sharing teknis juga, foto-foto ruangannya gitu. Gue udah banyak hal sih dan ya udah kayak oke, gue udah mulai kenal sama komunitasnya, tahu tujuan mereka, ya gue dapat personal enjoy sendiri gitu. Ya. Personal benefitnya ada, gak cuma sekedar gue mikirin gue kapan dapet duitnya nih, monetisasi kapan nih. Iya anjir, gue sampai bosen lo jelasin. Bosen lo, gue tiap hari ditanya, tiap hari orang, wah berapa Om dapetnya? Aduh. Iya selalu nanya gitu kan, apalagi kan kita konten podcast yang kadang kita ngobrol sama orang, atau seorang baru, kita kan selalu sering ditanya ini gimana, padahal kita sebagai creator podcast beda sama creator video YouTube. Betul. Duitnya, cara masuknya, model bisnisnya pun beda kan. Beda. Dan kita ini emang hampir semua tuh emang buat hobi. Betul. Untuk keluarin gitu kan. Ya. Kayak zaman dulu radio amatir lah. Ya kayak gitu. Orang-orang pengen cerita doang, pengen keluarin keluh kesah kan. Ya, betul. Karena kalau nulis kan capek. Ya udah capek. Video juga capek. Kalau ngomong kan udah ngomong aja, rekam kelar gitu. Iya, lu mau ngomong apa aja bebas. Dan zaman dulu radio, ketika radio buka open air buat siapa yang buat nelpon, semangat kan telepon. Gue pengen ngomong telepon nih. Kayak gitu-gitu sebenarnya, bedanya kita direkam. Iya benar. Itu sih, jadi gue seneng sih dengan main podcast karena terus gue semangat nyari konten apa yang bisa gue share gitu. Gak ada yang denger juga gak apa-apa, ya pengennya sih didengar banyak ya, cuman kalau misalnya denger cuma 10-20 kita ada yang denger aja udah seneng. Iya. Gue juga kaget ada yang mau denger. Ada yang mau denger, ada yang mau komen, ngasih insight. Gila sih itu udah bonus banget ya, apalagi ada duit. Tiba-tiba DM, ngomongin dong, ngomong. Iya kan, ngomongin dong. Gue sering banget disodorin nama-nama yang gue gak tahu. Ayo dong ngajak ngobrol. Enak banget dikira gue Atta Halilintar kali, tinggal ngomong ini terus ini, enak banget. Gue juga pengalaman tuh kayak gitu, tiba-tiba ada yang DM juga sama, nih ajak ngobrol dia nih. Aduh gue gak kenal dia, tiba-tiba gue di-mention, nih ada yang mau ngobrol sama lu.
Iya gue juga kayak gitu. Oh ya udah deh, akhirnya gue DM aja orangnya. Ya udah janjian ngobrol. Itu tuh itu ibaratnya kita masih kecil banget ya, kita agak gimana agak gedean nanti bakal dapat ini yang lebih gede lagi kali. Impact buat kita lumayan gede. Dan podcast kan masa depannya cerah. Masih panjang. Sangat panjang. Indonesia baru banget nih Bang Kit. Iya, baru. Terus emang sih kecenderungannya orang maunya dengerin audionya aja. Iya. Kalau ngantor kan lu nggak bisa nonton video. Iya juga kan? ya. Iya. Ketahuan bos gimana ya, mending gua dengerin podcast aja kan, nggak mungkin lagu dulu kan, bosen Iya. dengerin lagu kan. Iya, Dan lagu ini sekarang kan gitu-gitu aja kan. Nyari konten, mereka rindu sama zaman-zaman radio dengerin cerita misteri, Iya. drama radio, Iya, curhat-curhat lewat telepon, lucu-lucuan. Iya. Mereka rindu karena radio udah mati kan. Iya betul. Malah kita kalau di podcast kita bisa milih yang sesuai dengan yang interest. Iya. Iya kan? Iya. Ah, gue suka ini, suka tema yang ini gitu lebih Iya, enak. makanya sekarang podcast sudah mulai kesana nih, mulai ada marketnya. Iya. Walaupun gua nggak bisa monetasi, tapi setidaknya gue yakin akan banyak pendengar sih. Iya. Ya Ya, at least kita jalanin dulu Betul, lah ya. dan jalannya yang penting produktifnya kayak lo bilang konsisten aja. Iya dulu. konsisten aja dulu, nanti duit pasti ada aja Pasti ya. ada aja. Gue tuh dulu orang yang agak nggak percaya sama hal itu, Iya. apa iya jalan-jalan aja. Terus gue jalanin aja gitu, kayak enjoy aja. Maksudnya gue nggak menjadikan ini sebagai beban gitu. Betul, Ya, gue betul. jalanin aja. Ya ada aja walaupun nggak banyak, gitu, tapi lumayan menurut gue. Ada hasilnya aja tuh, aduh udah kayak anjing ini beneran nih, ada duitnya nih, beneran nih. Bisa kemana-mana gitu, walaupun maksudnya kadang podcast tuh bisa menjalar kemana-mana, nggak cuma podcast doang, nanti Iya, kemana, ke arah iya. mana, ke arah mana. Ada aja jalannya gitu kan. Iya. Nah, gue juga kenal lo seneng sih, gue bisa belajar dari lo yang udah lebih lama kan. Iya, Kita bisa belajar Sama bareng. sharing lah ya. Sharing. Iya. Terus kalau teman-teman gue ternyata tertarik juga bikin, gue bisa ngajarin mereka juga. Nah iya bener juga tuh, banyak tuh yang kayak gitu. Dan gue juga tetap akan nekenin, ini kan ingat loh, jangan mikirin duitnya dulu. Iya bener. Yang paling pertama ditekenin harus itu. Ingat ya, ini tuh bukan nyari duit. Iya. Gitu. Kalau lo seneng baca ya di sini gitu. Kalau Ungkapin nyari tuh isi duit- kepala lo tuh Iya. semua. Lalu kalau nyari duit nggak, lo mendingan bayar video editor, lo bikin konten YouTube aja Iya. jelas. Quantity kan, makin banyak konten. Gue ada temen tuh yang bener-bener apa-apa duit kan. Iya. Ya nggak cocok dia main podcast, nggak mau dia, Nggak mau dia. Gak ada duitnya gitu. Maunya duit bener. Akhirnya bikin YouTube dan sukses. Nah, ya berarti emang jelas. jelas. Ya, Dia kalau lu nggak bikin podcast, wah mending gue bikin webinar, nanti gue suruh nonton video gue di situ. Iya, bener. Anjing gue. Iya Gua juga bayar. ya. Iya. Bener. Iya. Duit banget. Kalau gue kan enggak. Ya. Beda ini Beda. sih ya. Beda, kita punya pemikiran masing-masing. Iya. Dan yang gue lihat juga di komunitas podcast baik Indonesia maupun luar itu sama sih, mereka emang hobi. Ya. Ya ada sih yang benar-benar monetize, tapi kan maksudnya lu kalau follow di Instagram banyak banget kan IG podcast. Iya, banyak Nggak banget. bisa habis loh. Nggak bisa habis ya. Nggak bisa habis gue. Saja keluar lagi gitu. Dan Gua follower mereka ya dikit-dikit juga, tapi tetap aja Iya produktif. bener ada. Tapi gue kadang lihat kalau akun podcast pasti follow back kalau misalnya follow gitu ya. Terus tapi gue lihat kalau yang di suggest gue lihat yang aktif doang. Iya, Karena ada yang betul. cuma create terus nggak ada Iya. apa-apanya itu kayak kayaknya nih orang lagi niat-niatnya terus mungkin ke distract kerjaan asli jadi moody hilang ya udah malah jadi nggak aktif gitu. Tapi kadang-kadang Spotify juga suka mistis sih, kayak ada akun yang cuma bikin 3 konten tapi trending. Iya. Itu yang bahasa Indo tuh trending loh. Iya anjir Nomor itu. 1 loh di trending. Cuma 3 video, 3 dan itu udah lama. Iya. Dan kalau dengerin nggak ada isinya itu. Iya. Kayak cuma gitu doang. Iya. Kemarin gue anjing kau di trending podcast Indonesia. Nomor 1 loh. Terus gue denger, apa sih, gue penasaran kan. Gue kira tuh banyak yang anjing ngapain ya. Kirain Mungkin kayak- cuman bener-bener judulnya kali ya. Kirain bikin kayak mancing. cuma rutin gitu ya, upload rutin. Wah, kayak seru nih ya anjir. Ternyata ya ilah. Bahasa Indo yang aneh tuh. Bahasa Indo sama Desa Indo ada 2. Iya, Itu iya, dua-duanya iya. sama-sama absurd tuh. Memang kayak apa ya, orang jadi podcast jadi kayak apa aja ya pengen dia bener-bener kayak yang lu bilang, ayo bacot aja, mau ngeluarin apa Iya, aja, nggak upload usah apa upload beneran apa. semuanya dia-upload anjir. Semua desahan siapapun dimasukin ke situ. Gue negeri desahan gue, desahan PNS. Aduh. Apaan sih? Aduh. Tapi laku ya aneh ya. Oh iya, ada juga punya. Bahasa Indo juga aneh tuh, cuman cewek ngomongin apa nggak jelas tuh. Iya. Cuman ada 3 Tiga episode. konten ya episode. Nomor 1 trending. Kemarin isinya juga nggak ada apa-apa ya. Ada apa? Mungkin kemakan nama judul aja. Emang orang ini kan pasarnya gitu. Iya kan? Makanya judulnya gue bikin kayak gitu. Makanya orang tuh kalau udah baca judul udah kemakan nih orang Indo. Makan, betul. Makan. Apa-apa. kita trap isinya kasih yang edukatif. Ya, yang penting kan isinya. Iya. Kita tes orang ini paham nggak sama isinya gitu kan. Ya.
Oke, Om, thank you banget Om. Ini udah Gue juga 1 sih, jam. thank you sih. Anjir, kapan-kapan kita bisa lah kita ketemu lagi. Boleh banget. Kerjaan juga kita relate kan? Iya. Sip. Ntar gantian lu yang gue masukin ke Wah, channel gue. ya gila. Gue udah siap nih menerima follower lu yang Cewek-cewek itu. Cewek-cewek itu. Oke, buat yang udah dengerin, thank you banget. Jangan lupa juga follow akun Twitternya @apa Om? Twitter? @friendlyfrost. @friendlyfrost. Pokoknya cari aja di Spotify Celoteh Om. Ya betul, Celoteh Om ada di Spotify, ada di platform mana lagi? Di Buzzsprout. Di Buzzsprout ada, di Apple ada. Instagram juga ada dong. Ada. Ya, Di sama. Deezer juga ada. Semuanya Masukin gila, semua. ya. Tapi yang lebih baik di Spotify aja. Ya, Yang paling ribet. gampang ya, Yang karena gampang. gratis. Ya, oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Kita bergembira bersama. Oh